semua bid'ah itu adalah sesat, dan semua kesesatan itu adanya di neraka. Maulid itu bid'ah, dan Anda yang merayakannya berarti sesat dan bakal masuk neraka. Tahan dulu. Jangan langsung ambil kesimpulan, mari kita bedah. Silakan simak video ini sampai habis dan jangan skip-skip biar tidak gagal paham. Tapi sebelumnya, yuk di subscribe dulu channel ini dan jangan lupa juga nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas satu topik menarik yang sering banget diperdebatkan di kalangan umat Islam, yaitu tentang Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ada beberapa muslim yang bilang bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Apakah itu benar? Oke, sebelum bahas tentang Maulid Nabi, yuk kita korek dulu nih, apa itu bid'ah? Sederhananya, bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang gak ada di zaman Nabi SAW. Dan yang perlu kita pahami, apakah sesuatu yang baru semuanya dilarang dalam agama Islam? Tunggu dulu, karena ada beberapa ulama besar yang mengklasifikasikan bid'ah menjadi dua bagian. Ada bid'ah hasanah, yang artinya sesuatu hal baru yang baik. Dan ada bid'ah sayyi'ah, yang artinya sesuatu hal baru yang buruk. Salah satu contoh bid'ah hasanah, misalnya pengumpulan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Dan itu jelas nggak ada di zaman Nabi dan tidak disuruh Nabi, juga tidak dapat persetujuan dari Nabi. Tapi hal ini disepakati oleh para sahabat karena membawa manfaat besar bagi umat muslim seperti kita sekarang ini. Bayangkan kalau mereka tidak menyatukan Al-Quran dalam bentuk mushaf, mungkin kita akan lebih jauh lagi mengenal Allah dan Rasul-Nya. Nah, dengan demikian berarti tidak semua bid'ah itu dilarang, apalagi sesat. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membuat sunnah atau tradisi yang baik dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya serta pahala orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah bisa disimpulkan bahwa ada tradisi-tradisi yang diperbolehkan, bahkan di situ dibilang sunnah, yang berarti ada hal-hal baru yang bisa juga memberikan pahala. Tapi dalam hal ini bukan berarti kita langsung mengambil kesimpulan kalau gitu Rasulullah belum lengkap atau kurang dalam penyampaian tentang Islam, atau jangan-jangan Islam belum sempurna. Nah, pemikiran seperti ini tuh terlalu ekstrim. Nggak gitu caranya. Kita lihat sangat banyak orang yang bisa buat lampu dengan aneka ragam model dan bentuknya, tapi bukan berarti mereka lebih hebat dari Thomas Alva Edison, kan? Lalu apakah karena surga dan neraka tidak dijelaskan secara detail di Al-Quran, lantas kita bilang Al-Quran itu tidak sempurna? Paham ya maksudnya? Jadi bukan berarti sesuatu yang tidak dilakukan Nabi dan tidak ada di zaman Nabi tidak serta-merta itu perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam, kecuali memang hal itu bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Kita ambil contoh, misalkan Nabi tidur beralasan pelepah kurma. Sunnahnya adalah bukan tidur di pelepah kurmanya, tetapi tidur dengan menggunakan alas. Kalau di zaman sekarang pakai kasur spring bed, ya berarti itu bagian dari sunnah. Atau pakai tikar, itu juga sunnah. Yang tidak sunnah itu tidur tanpa alas. Begitu cara memahami sunnah, bukan dari objeknya, karena objek bisa berubah seiring perubahan zaman. Karena tidak bisa dipungkiri, faktanya memang bahwa kehidupan itu akan selalu berubah. Dan yang tidak berubah itu hanya Al-Quran. Karena Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup umat muslim agar tidak tersesat. Jadi apapun bentuknya, selama hal itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diperbolehkan. Karena menghukumi sesuatu tanpa ada dalil yang jelas dinyatakan dari Al-Quran maupun hadis, maka hukum itu tidak berlaku dalam syariat Islam. Bahkan bisa dibilang itu bid'ah. Karena mengadakan hukum yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa bid'ah tidak semuanya buruk. Karena ada bid'ah hasanah yang artinya bid'ah yang baik, dan ada bid'ah sayyi'ah yang artinya bid'ah yang buruk.
Karena kalau semua bid'ah itu buruk, berarti hampir 99% orang saat ini semuanya ahli bid'ah dan sesat serta masuk neraka. Ngeri kan? Lalu bagaimana dengan maulid Nabi? Apakah itu termasuk bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah? Oke, mari kita gali lebih dalam lagi biar kita paham yang sebenarnya. Pertama, kita semua setuju kan bahwa mencintai Rasulullah SAW itu bagian daripada iman. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia lebih mencintai aku daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi logikanya, kalau kita cinta, kita pasti akan senang mengingat dan memuliakan beliau, termasuk dengan mengingat hari kelahirannya. Di sini, maulid Nabi adalah salah satu bentuk kecintaan umat kepada Rasulullah dan cara kita mengenang perjuangan serta risalah yang beliau bawa. Lalu ada pertanyaan, kalau memang cinta sama Rasulullah, kenapa saat perayaan maulid saja? Harusnya kan setiap hari kita bersolawat dan mengenang Rasulullah. Yes, nggak ada yang nggak setuju terkait hal itu. Tapi realitanya tidak semua orang sanggup seperti itu dan tidak semua orang terlahir dari orang-orang yang baik dan soleh. Setidaknya dengan adanya maulid, mungkin orang yang belum dapat hidayah dan belum mengenal Rasulullah bisa terketuk hatinya. Karena sejatinya, semua berhak mencintai Rasul dan berhak bersolawat kepadanya, sekalipun orang-orang yang belum dapat petunjuk dan hidayah. Tapi pertanyaannya, maulid kan tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat Nabi pun tidak ada yang merayakan maulid. Berarti jelas ini bid'ah. That's right. Memang ini bid'ah karena ini sesuatu yang baru. Tapi tunggu dulu, bukan berarti sesuatu yang baru kita klaim menjadi sesat. Memang kita ketahui ada hadis yang menyatakan setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Tapi dalam hal ini kita harus pahami dulu, bid'ah yang dimaksud dalam hadis tersebut itu bid'ah yang mana? Kalau bid'ah sayyi'ah tentu jelas itu sesat karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti sholat 5 waktu ditambah menjadi 6 waktu, atau rakaat sholat subuh ditambah menjadi 6 rakaat, atau puasa Ramadan ditambah menjadi 2 bulan. Dan hal-hal lain yang memang sudah jelas dinyatakan dalam Al-Quran maupun hadis, tapi kita ubah dengan hal yang baru yang melanggar ketentuan dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau seperti ini bisa dipastikan sesat, walaupun secara akal baik, tapi secara syariat Islam salah. Lantas bagaimana dengan maulid Nabi? Apakah maulid Nabi bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah? Baik, dalam Al-Quran maupun hadis saya belum menemukan terkait hukum maulid Nabi. Tapi kalau teman-teman memang menemukan, silakan nanti tulis di kolom komentar. Jadi sementara saya simpulkan maulid Nabi tidak terikat dalam hukum syariat Islam, baik itu perkara yang disunahkan maupun yang diharamkan. Jadi sementara saya kategorikan maulid Nabi pada dasarnya hukumnya mubah, yang nanti sifat daripada hukumnya bisa berubah menjadi sunnah bila masuk dalam kategori bid'ah hasanah, atau bisa juga jadi haram bila masuk kategori bid'ah sayyi'ah. Jadi maulid Nabi itu masuk dalam kategori bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah. Baik, kita akan lihat dari beberapa pendapat ulama besar di antaranya. Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengatakan bahwa maulid adalah bentuk rasa syukur dan penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau menyebutkan bahwa maulid Nabi adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik dan dianjurkan karena di dalamnya ada perbuatan baik seperti sholawat dan mengenang sejarah Nabi. Lalu ada juga pendapat dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, salah satu ulama hadis terbesar, mengatakan bahwa maulid memiliki dasar yang kuat dalam Islam karena intinya adalah memuliakan dan mencintai Rasulullah SAW. Nah, dengan adanya pendapat para ulama tersebut berarti tidak bisa dipungkiri bahwa maulid Nabi masuk dalam kategori bid'ah hasanah. Kalau kita menyangkalnya berarti kita mengingkari pendapat ulama-ulama tersebut. Tapi ada juga yang bilang kalau memang maulid ini bid'ah hasanah, kenapa para sahabat tidak melakukan? Padahal mereka lebih tinggi ilmu dan keimanannya dibandingkan kita. Jawabannya, mereka sudah melakukannya, cuma dengan cara lain.
mereka mengungkapkan rasa cintanya kepada Rasulullah bukan dengan cara maulid, tapi dengan cara memperjuangkan Islam sampai bisa dikenal saat ini. Meskipun sampai menumpahkan darah, bahkan sampai rela kehilangan nyawanya. Begitu cara para sahabat menunjukkan kecintanya dengan Rasulullah. Karena pada masa itu masih penuh dengan hiruk-pikuk dan peperangan, tidak seperti suasana sekarang yang hidup rukun dan damai. Maka karena kita ini umat yang datang belakangan, yang gak pernah ketemu langsung dengan Rasulullah, minimal dengan merayakan maulid Nabi, kita dapat mengungkapkan cinta dan penghormatan kepada Rasulullah. Lalu, kenapa di Arab Saudi, tempat kelahiran Nabi, tidak merayakan maulid? Bukankah mereka lebih dekat dengan peradaban di zaman Rasulullah? Jawabannya, secara suku dan ras, memang Arab Saudi lebih dekat dengan peradaban di zaman Rasulullah, karena Rasulullah lahir di sana. Tapi dalam sudut pandang agama, belum tentu Arab Saudi lebih dekat dengan Rasulullah, karena Rasulullah tidak memandang umatnya berdasarkan suku dan ras, tetapi berdasarkan kecintaan umatnya kepada Rasulullah. Dan bukan berarti tradisi yang tidak ada di Arab Saudi berarti sesat dan dilarang dalam syariat Islam. Contoh, di Arab tidak ada yang sholat pakai kain sarung, apalagi di zaman Nabi. Tapi di Indonesia banyak sekali, dan ini bukan suatu hal yang dilarang dalam agama karena Al-Quran dan Sunnah tidak melarang itu. Yang dilarang adalah jika auratnya tidak ditutupi dalam sholat. Logikanya, apapun pakaiannya selama itu masih menutupi aurat, maka sholatnya tetap sah dan bukan sebuah pelanggaran. Jadi kesimpulannya, maulid Nabi itu bid'ah. Tapi bisa menjadi bid'ah hasanah atau juga bisa menjadi bid'ah sayyi'ah, tergantung konsepnya. Kalau maulid Nabi diisi dengan hal yang positif seperti zikir, sholawat, dan mengenang akhlak teladan Rasulullah, juga mempererat silaturahmi sesama umat muslim, dan tidak ada ritual yang mengandung kesyirikan, juga hal-hal yang mengandung kemaksiatan, maka ini termasuk bid'ah hasanah yang diperbolehkan bahkan dianjurkan. Tapi kalau dalam kegiatan maulid ada agenda-agenda yang mengandung kesyirikan serta kemaksiatan, maka ini termasuk bid'ah sayyi'ah, yang berarti sesat dan diharamkan. Terkecuali jika tidak ada di dalam agenda maulid tersebut, namun ada oknum-oknum yang melakukan unsur kesyirikan ataupun kemaksiatan di dalam acara maulid tersebut, maka maulidnya tidak salah, yang salah oknumnya, yang perlu ditegur dan diberi peringatan. Jadi jangan kita langsung menyebut sesuatu yang baru itu sesat, apalagi kalau jelas ada kebaikan di dalamnya. Buat teman-teman yang merayakan maulid Nabi, lanjutkan niat baik kalian untuk memperbanyak sholawat, zikir, dan kebaikan lainnya. Dan jagalah kegiatan maulid dari perbuatan yang dilarang Allah dan Rasulnya. Dan buat yang belum merayakan atau tidak mau ikut serta dalam maulid, itu nggak masalah. Kita saling menghargai saja. Islam itu luas, dan perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting kita semua tetap bisa rukun dan bersatu dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Bagi kalian yang merayakan maulid maupun yang tidak merayakannya, silakan tulis di kolom komentar apa alasan dan landasannya. Terima kasih. Saya Hari Hermawan. Mohon maaf jika ada kesalahan, itu berasal dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.